Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke blok 5 bagian yang D. Pendapatan kepemilikan selama setahun terakhir dalam rupiah. Jadi pendapatan kepemilikan periodenya setahun terakhir. Ingat ya, kata kunci ini mesti diperhatikan nih. Yang pertama, sewa lahan. Sewa lahan ini jelas ya, sewa lahan. Sekarang kolom 2 itu tulisannya diterima, kolom 3 itu tulisannya dibayar. Jadi kalau diterima itu maksudnya orang bayar ke responden. Orang bayar ke salah satu anggota rumah tangga di rumah tangga tersebut. Jadi di rumah saya nih ada 3 orang nih, saya, istri, sama anak. Yang dapat pendapatan dari sewa lahan itu anak saya misalnya. Anak saya jadi nyewain lahan nih ke orang lain. Terus anak saya dapat uang tuh dari sewa lahan itu. Berarti tetap dimasukin di sini. Yang dapat istri masuk. Yang dapat si suaminya, kepala rumah tangganya, berarti masuk. Oke ya, jadi ke salah satu ART atau semuanya berarti masuk, digabung. Diterima jelas ya. Diterima. Jadi biaya sewa lahan yang diterima. Kemudian kolom 3 itu dibayar. Jadi sewa lahan yang rumah tangga tersebut bayarkan ke pihak lain. Jelas ya, sewa lahan. Sewa lahan ini beda dengan yang maro. Kalau yang maro itu kan bukan sewa lahan statusnya, tapi bagi hasil ya. Jadi sewa lahan ini yang dia cuman nyewain lahannya aja, dia nggak menanggung resiko, dia nggak menanggung apapun. Maksudnya, sewa lahan. Kemudian yang nomor 2, keuntungan dari usaha rumah tangga lain atau kepada rumah tangga lain bagi hasil. Nah, nomor 2 ini baru yang bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atau bagi hasil yang dibayar. Misalnya rumah tangga tersebut maro kebun karet 2 hektar misalnya. Terus totalnya dia dapat misalnya 5 juta setahun ya, setahun misalnya 10 juta misalkan. Dari 2 hektar itu dapat 10 juta. 5 jutanya dibayarkan kasih ke yang punya kebun misalkan. Berarti rumah tangga tersebut yang terisi itu yang di kolom 3 yang dibayar gitu ya. Yang diterima yang gimana ya? Yang diterima berarti orang yang dapat bagi hasilnya itu, bukan dia yang ngurus. Berarti masuknya di kolom diterima. Itu bagi hasil. Nomor 3, dividen atau keuntungan usaha dari selain rumah tangga. Kita lihat di sini penjelasannya. Dividen merupakan investasi yang diterima pemegang saham. Jadi dividen ini lebih kepada keuntungan usaha selain usaha rumah tangga. Contohnya misalnya saham, terus main kriptoan gitu. Itu masuknya ke dividen. Main judi itu masuknya ke dividen ya. Judi online, taruhan itu masuknya ke dividen atau keuntungan usaha dari selain usaha rumah tangga. Diterima pastikan gitu. Kalau yang dibayarkan misalkan dia main judi terus kalah, masuknya kemana? Masuknya nanti ke pengeluaran. Ini kita masih bahas pendapatan kepemilikan selama setahun terakhir. Oke ya. Selanjutnya nomor 4, bunga, simpanan, pinjaman, surat utang negara, obligasi, dan lain-lain. Jadi bunga nih. Bunga ini bunga simpanan, bunga pinjaman gitu ya. Yang diterima berapa, yang dibayar berapa. Jelas lah ya bunga kalau ada. Selanjutnya di baris yang kelima itu penjumlahan. Jumlah dalam kurung rincian 1, 2, 3, 4. Jadi per kolom ini dijumlahkan ke bawah, masukin ke baris yang kelima. Begitu juga yang di kolom 3. Oke ya, lanjut. Sekarang yang E, transfer berjalan selain aset. Nah, ada kata-kata selain aset.
selama setahun terakhir. Jadi transfer berjalan ini banyak rinciannya. Rinciannya yang pertama pemerintah. Jadi transfer ini maksudnya nominal rupiah atau barang yang dirupiahkan dari pihak lain, atau kepada pihak lain secara cuma-cuma. Oke ya, ada kata kuncinya di sini. Secara cuma-cuma. Kalau transfer itu berarti secara cuma-cuma. Sekarang satu persatu nih. Kolomnya kolom 2 ini uang, kolom 3 barang. Untuk transfer diterima, lihat atasnya. Sebelah kanannya kolom 4, kolom 5, ini transfer yang dibayar. Itu bentuk uangnya berapa, bentuk barangnya berapa rupiah. Sekarang misalnya transfer diterima, nomor 1 dari pemerintah. Dari pemerintah, yang nomor 1, yang baris pertama, ini penjumlahan dari baris kedua ditambah baris ketiga. Oke ya, jadi baris pertama ini isinya nanti setelah yang A terisi sama yang B terisi. Baru yang nomor 1 ini terisi. Transfer dari pemerintah, maksudnya ini kan diterima, berarti uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma setahun terakhir. Oke ya. Cuma-cuma. Uang pensiun, jelas ya, uang pensiun. Uang pensiunan yang bulanan. Masuk ke uang pensiun. Dari pemerintah ya. Yang B, bantuan pemerintah. BPJS PBI, BLT, PKH, BOS, pulsa dari pemerintah ya, subsidi pulsa, bantuan-bantuan lain dari pemerintah yang dalam bentuk uang dikasihnya, itu masuknya ke yang B. Untuk BPNT itu termasuk dalam bentuk uang. Oke ya. BPNT masuknya ke kolom 2 dalam bentuk uang. Walaupun rumah itu nerimanya barang ya. Tapi sebenarnya dari pemerintah itu ngasihnya uang. Selanjutnya yang barang, sama yang tadi. Pensiun nggak mungkin dalam bentuk barang. Nah ini bantuan pemerintah dalam bentuk barang. Bantuan pemerintah dalam bentuk barang itu, pemerintah di sini termasuk pemerintah daerah ya. Bantuan barang ini contohnya misalnya dapat traktor, selain aset ya, selain aset untuk usaha ya. Kalau aset itu untuk usaha. Jadi misalnya bantuannya ada rumah misalnya, masuk ke barang. Oke ya. Terus misalnya bantuannya batik misalnya, dapat batik dari Pak Bupati misalnya, itu masuknya ke barang. Jelas lah ya, intinya barang dan uang. Kalau barang itu dirupiahkan berapa, kalau uang jelas langsung nilainya sekian. Pulsa masuknya di barang ya, bukan uang. Oke ya. Selanjutnya nomor 2 dari badan usaha. Ini dari selain pemerintah, termasuk dari perusahaan. Oke ya. Misalnya uang pensiun dari perusahaan, berarti kan diterima. Atau asuransi dari perusahaan, berarti kan diterima. Itu ya. Kalau asuransinya dari BPJS itu masuknya yang nomor 1B. Tapi kalau asuransinya dari perusahaan, misalnya dia sakit terus dia rawat inap habisnya 5 juta. Habis itu dia klaim ke perusahaan, terus dikasihlah uang 5 juta itu. Berarti masuk di sini dalam bentuk uang, kolom 2 dari badan usaha nomor 2. Kayak pelan-pelan ya. Ini sambil dilihat kuesionernya ya, teman-teman ya. Terus transfer dibayar ini kalau dia ngasih sesuatu ke badan usaha secara cuma-cuma. Contohnya misalnya dia ngasih apa ya, bambu misalkan, bambu untuk pasang umbul-umbul, udah ambil aja misal. Itu kira-kira diuangkan dalam bentuk barang berapa gitu. Jelas ya?
Selanjutnya dari rumah tangga lain atau ke rumah tangga lain. Jelas ya, ini ke pihak lain selain pemerintah dan badan usaha. Termasuk pemberian bebas sewa karena telah memberikan izin untuk menempati rumah tanpa harus membayar. Diimputasi dengan perkiraan harga sewa selama setahun terakhir. Nah, rumah tangga lain ini misalnya nih, responden ini nempatin rumah orang tuanya. Berarti kan statusnya yang di kuesioner core, status kepemilikan lahannya itu bebas sewa ya kan. Nah, yang bagian E nomor 3 ini harus ada isiannya. Transfer diterima dalam bentuk barang. Oke ya, jelas ya. Ini transfer diterima dalam bentuk barang. Transfer diterima, ya. Oke ya. Dari rumah tangga lain, ini misalnya sumbangan kematian, sumbangan hajatan, oke ya, kiriman uang ataupun makanan. Nah, dapat tonjokan dari yang hajatan, itu masuknya ke kolom 3, barang dari rumah tangga lain nomor 3. Dapat tonjokan ya, dapat besek, nah itu masuk. Tapi dari rumah tangga lain. Dikirim uang, jadi si nenek ini ngurusin cucunya, ibunya ngirimin uang setiap bulan misalnya 3 juta, 3 juta. Berarti setahun terakhir 3 juta dikali 12, 36 juta. Masuk di nomor 3 kolom 2. Oke ya. Selanjutnya nomor 4, lembaga nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Contohnya sumbangan dari atau ke masjid, gereja, panti, dan lain-lain. Nah, kalau ke masjid ini kalau kita yang muslim kan sering Jumatan itu masukin kotak infak gitu, kotak amal misalnya. Itu diperkirakan setahun kira-kira berapa gitu. Misalkan ya minta responden ya berapalah gitu kira-kira gitu ya. Jadi misalnya rata-rata 5.000 atau 2.000 sekali Jumatan, sebulan 4 kali taruh 4 kali 2.000 8.000, 8.000 dikali 12 berarti 96.000 masukin ke uang, tapi yang dibayar kepada, karena rumah tangga itu yang ngeluarin uangnya gitu kan. Kalau rumah tangga itu yang dapat uangnya, dapat barangnya, berarti masuk ke transfer diterima. Contohnya kalau yang diterima itu dari masjid atau dari lembaga nirlaba itu daging kurban. Itu kemungkinan besar ada tuh gitu kan dalam bentuk barang. Kalau dirupiahkan itu berapa? Daging kurban, terus bagian zakat fitrah misalnya itu masuk. Oke ya. Itu transfer diterima. Selanjutnya luar negeri. Kiriman dari atau ke TKI, sumbangan LSM luar negeri. Nah, yang TKI yang tadi mbahnya ngurus cucunya, ibunya kerjanya di luar negeri tapi masuknya ke nomor 5. Oke ya. Kiriman dari TKI. Lihat ya, transfer diterima, transfer dibayar. Kalau diterima itu rumah tangga responden ini nerima cuma-cuma. Kalau transfer dibayar berarti responden ini mengeluarkan cuma-cuma. Terus ya. Sumbangan bencana alam. Sumbangan bencana alamnya dari siapa? Dari pemerintah. Oh, berarti masuknya ke nomor 1B baris 3 kolom apa? Uang apa barang? Uang. Masuk ke kolom 2. Gitu. Maksud lah ya. Selanjutnya di baris 6, di bawahnya baris 5, ini jumlah. Jumlah ya tadi ya, jumlahin per kolom ke bawah. Barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga tidak akan tercatat di pemberian yang diberikan kepada pihak lain dan sebaliknya. Oke ya.
Selanjutnya yang F. Ini agak banyak nih yang tahun ini. Yang F, transfer modal. Jadi kalau transfer yang tadi ya, cuma-cuma ya, transfer itu cuma-cuma. Modal atau aset berarti dalam rangka usaha. Jelas ya? Modal atau aset dalam rangka usaha atau dalam rangka ya aset. Aset itu ya barang yang bernilai selama setahun terakhir dalam rupiah setahun ya. Kalau dapatnya 2 tahun yang lalu dikasihnya ya sampai sekarang masih berharga, berarti nggak usah dicatat. Ini yang setahun terakhir aja. Pemberian aset mencakup bangunan tempat tinggal serta bangunan bukan tempat tinggal, alat produksi, dan kendaraan yang digunakan untuk usaha rumah tangga sebagai barang modal usaha. Lahan atau tanah dan barang berharga yang nilainya diperkirakan atas dasar harga yang berlaku di pasar setempat. Oke ya. Transfer modal aset selama setahun terakhir. Nah, dari pemerintah ada nggak dikasih transfer aset atau transfer modal? Kalau ada, tulis di kolom 2 atau kolom 3 atau kolom 4 atau kolom 5. Jelas ya? Kolom 2 itu bangunan alat produksi kendaraan. Kolom 3 lahan atau tanah dan barang berharga. Jadi selain lahan atau tanah dan barang berharga masuknya di kolom 2. Kolom 2 ini contohnya misalnya bangunan alat produksi kendaraan, traktor, terus motor, panci buat tukang gorengan, terus misalnya transfer modal ya, aset ya, biasanya ini dalam bentuk barang. Kalau modal atau aset ini dalam bentuk barang. Dari pemerintah ada enggak? Dari badan usaha ada enggak? Dari rumah tangga lain ada enggak? Misalnya si bapak ini punya warung, anaknya ini ngasih modal nih, ngasih modal tapi bukan uang ya, ngasih modal eh, ngasih barang modal misalnya drigen apa sih drigen apa drigen itu untuk buka kios bensin ya. Atau ngasih kios Pertamini misalkan dari anaknya itu masuknya yang nomor 3 di kolom 2. Oke ya, si anak ngasih emas berarti masuknya kolom 3 di baris 3. Si anak ngebeliin tanah kebon atau si bapak ngebeliin tanah kebon masuknya di nomor 3 kolom 3. Jelas ya? Kolom nomor 4 lembaga nirlaba sama kayak tadi. Lembaga nirlaba itu contohnya tempat agama, tempat beribadah masing-masing agama. Lembaga nirlaba itu transfer diterima dan transfer dibayar, transfer modal atau aset. Jelas ya? Modal atau aset. Kalau sebelumnya itu transfer berjalan selain aset. Yang tadi uang atau barang selain aset. Transfer ke lembaga nirlaba yang dibayar kolom 4 kolom 5. Sebelumnya nih contohnya yang zakat fitrah itu kemungkinan besar pasti ada nih. Jadi ini kemungkinan besar pasti terisi ya. Lanjut ke sini lagi yang F lembaga nirlaba. Yang baris 5 luar negeri, transfer modal atau aset dari luar negeri. Misalnya anaknya TKI, ngirimin emas langsung, misalkan langsung ngasih emas. Dari luar negeri ini pulang dulu nih, cuti misalkan, terus ngasih emas. Itu berarti masuknya nomor 5, kolom 3. Ya. Ngasih kendaraan, masuknya kolom 2, baris 5. Luar negeri, transfer diterima bangunan alat produksi atau kendaraan. Jelas ya, bawahnya jumlah itu penjumlahan per kolomnya aja langsung. Nah, sekarang yang G. G ini penambahan dan pengurangan aset selama setahun terakhir. Setahun terakhir ada penambahan dan pengurangan aset enggak? Gitu ya. Jadi ini sinkron dengan sebelumnya nih.
Misalkan di sini dapat dari pemerintah traktor, berarti di sini mesti ada terisi nih. Oke ya. Kita lihat aja rinciannya satu persatu. Oh, sebelumnya kolomnya dulu nih. Kolom 2 penambahan, pembelian, pemberian atau pembuatan sendiri, jelas ya. Kolom 3 pengurangan, penjualan, pemberian kepada pihak lain. Kolom 4 itu kolom 2 dikurang kolom 3. Jadi kolom 4 ini yang mana? Yang ini pengurangan dari ini. Nah, itu ya, pokoknya ya. Nomor 1, aset tetap untuk usaha rumah tangga. Aset tetap untuk usaha rumah tangga. Yang nomor 1 baris pertama itu penjumlahan A sampai E. Jadi isinya terakhir aja. Sekarang yang A kita lihat. Bangunan bukan tempat tinggal, dalam kurungnya dilihat. Ada enggak penambahan atau pengurangan? Kalau nggak ada ya udah kosongin aja, nggak usah diapa-apain. Strip nggak usah. Digaris nggak usah. Oke ya. Yang B kendaraan, mobil, motor, sepeda. Ada enggak penambahan atau pengurangan? Motor tahun terakhir rusak mas, bukan ya, pengurangan di sini maksudnya yang memang benar-benar sudah nggak bisa. Kalau misalnya rusaknya masih bisa diperbaiki, itu masih nggak masuk di sini. Yang C, mesin, perlengkapan dan peralatan, mesin cuci, kulkas, cangkul, mesin jahit. Nah ini peralatan masuk di sini, perlengkapan masuk di C, perlengkapan pertanian masuk di C. Oke ya, karena itu termasuk aset. Tapi kalau gunting untuk di rumah doang itu bukan. Kalau gunting dalam rangka usaha jahitnya itu masuk aset, ya kan? Jelas ya? Yang D, tanaman dan hewan menghasilkan berulang. Contohnya ayam, sapi, terus kambing. Itu ayam hewan menghasilkan berulang. Atau tanaman, masuknya yang D, penambahan atau pengurangan. Ini bukan buahnya ya, tapi pohonnya kalau yang tanaman. Yang E lainnya selain A sampai D. Contohnya hak cipta, database, kekayaan intelektual misalkan. Nilainya berapa? Tapi kayaknya yang E jarang ya, enggak ya. Tapi kalau ada ya tulis. Sekarang yang nomor 2, bangunan tempat tinggal. Ada penambahan atau pengurangan enggak? Itu bangunan rumah di Simpang Pematang habis dijual setahun yang lalu mas. Berarti pengurangan kolom 3. Baru beli rumah di Weserdang misalnya. Itu berarti masuk kolom 2. Jelas ya. Selanjutnya nomor 3, biaya pemindahan kepemilikan lahan tanah. Jadi biaya balik nama dan lain-lainnya. Itu di penambahan. Kalau pemilik balik nama, pasti yang balik nama itu yang bayar kan. Itu berarti kan penambahan kan. Kalau balikin nama orang yang punya lahan yang bayar itu nggak masuk ya. Oke, jangan lupa subscribe and comment. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita bahas di part 3 ya.